on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Indosyani Abdullah dengan NIM 811423141, mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Video kali ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah promosi kesehatan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Irwan SKM MKes. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan penyakit yang sudah banyak orang tahu. Kira-kira penyakit apa ya? Mari kita bahas. Nah, penyakit diare. Apa sih diare itu? Diare adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya pencernaan yang ditandai dengan buang air besar atau encer sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu hari. Feses yang keluar bisa berupa lembek atau sangat berair. Jenis gangguan pencernaan satu ini merupakan masalah kesehatan yang paling umum terjadi di banyak orang. Ada beberapa jenis diare berdasarkan durasinya, seperti diare akut. Diare akut merupakan jenis gangguan pencernaan yang terjadi secara tiba-tiba dengan durasi berlangsung selama 3-7 hari. Umumnya penyebab diare akut karena adanya infeksi virus atau bakteri di saluran cerna. Selanjutnya diare persisten. Kondisi diare persisten ditandai dengan buang air encer dan sering lebih dari 3 kali dalam 24 jam yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu namun kurang dari 4 minggu. Diare persisten umumnya disebabkan oleh patogen yang berbeda dengan penyebab diare akut. Dan jenis yang terakhir yaitu diare kronis. Durasi dari diare kronis berlangsung selama 4 minggu atau bahkan lebih. Biasanya diare kronis disebabkan oleh infeksi kronis, alergi, atau pada laktos intolerance, pengaruh konsumsi obat-obatan tertentu, hingga kondisi medis. Nah, penderita diare umumnya akan mengalami sejumlah gejala yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan mereka. Gejala yang pertama, feses cair atau lembek dan keluar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, mual atau muntah. Yang ketiga, munculnya darah pada feses. Yang keempat, lemas dan pusing. Yang kelima, kesulitan untuk menahan keinginan buang air besar. Yang keenam, sakit perut atau bahkan kram. Yang ketujuh, merasa haus terus-menerus atau dehidrasi. Yang kedelapan, demam. Dan yang terakhir itu tidak nafsu makan. Dehidrasi juga merupakan gejala paling umum yang menyertai diare. Pada anak-anak, diare dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Sedangkan tanda dehidrasi pada orang dewasa antara lain kelelahan dan tidak bertenaga, kehilangan nafsu makan, pusing, mulut kering, serta nyeri kepala. Ada 3 hal yang menyebabkan diare dapat menular, yaitu virus, bakteri, atau parasit yang terkandung pada feses penderita. Nah, virus adalah penyebab paling umum dari diare yang dapat ditularkan antar manusia. Jenis virus yang dapat menyebabkan diare meliputi norovirus, rotavirus atau pada anak-anak, dan influenza. Nah, bakteri. Penyebab bakteri umumnya tersebar saat seseorang menelan makanan yang terkontaminasi. Dan yang terakhir, parasit. Parasit yang merupakan organisme kecil yang bisa ada dalam makanan atau air yang terkontaminasi juga. Nah, 3 hal yang terkandung dalam feses itu dapat mengontaminasi tangan, makanan, air, toilet, hingga alat makan, dan akhirnya menyebabkan kita tertular diare. Nah, dokter akan mendiagnosis diare dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan sampel feses di laboratorium untuk mengidentifikasi infeksi yang terjadi pada pengidap. Selanjutnya, tes darah untuk mengetahui penyebab diare, dan yang terakhir pemeriksaan tambahan seperti sigmoidoskopi dan kolonoskopi jika terdapat dugaan penyakit yang lebih serius. Berikut ada beberapa pencegahan diare.
Diare juga bisa dijaga dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih melalui cara-cara seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan setelah makan, serta sesudah menggunakan toilet. Yang kedua, mencuci buah dan sayur, serta mengolah bahan makanan seperti daging sampai benar-benar matang. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman air yang belum dimasak sampai matang. Yang keempat, memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bagi bayi guna membantu membentuk antibodi dalam melawan mikroorganisme penyebab diare. Dan yang terakhir, menjalani vaksinasi rotavirus untuk melindungi bayi dari serangan virus yang paling umum menyebabkan diare. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know